Apa kabar saudara-saudara? Berjumpa kembali kita bersama-sama dalam podcast bersama saya Pendeta Riani Suharja dalam acara Bungkus Aja, belajar untuk ngikut Kristus aja. Oke, jadi karena bersama teman-teman pendeta dimaklumi baru belajar tadi simbolnya. Jadi saya ditemani oleh pendeta Boni Andreas dan pendeta Vera Arwan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang bincang-bincang tema Paskah dulu ya. Jadi karena ada bosnya Paskah nih, kita tanya dulu, temanya kan bicara tentang merangkul nih, embrace gitu ya. Apa sih yang di-embrace? Silakan Kak Boni. Tema Paskah mengambil tema peluk atau embrace itu berangkat dari pergumulan gerejawi sebenarnya. Kita kan sudah sama-sama ya, tim pendeta, lalu Bang Mat, lalu majelis bidang dan komisi-komisi itu kan kita sudah menyepakati perjalanan untuk kita memahami kerajaan Allah, kerapuhan, persahabatan, agilitas dan seterusnya itu. Lalu kami kebagian sebenarnya, kebagian dua plot besar, yaitu kerapuhan dan persahabatan. Nah, dalam perjalanan itu kami mencoba merenungkan tema apa yang cocok nih supaya dua-duanya bisa masuk. Pada saat itu banyak yang usul tema-tema gitu ya. Lalu kita gumulkan dulu di kepanitiaan, akhirnya mengerucut pada satu bentukan yaitu peluk atau embrace. Mau tahu nggak kenapa? Iya, boleh cerita kenapa? Prinsipnya kayak petinju. Sebenarnya di PWG kemarin udah dibicarakan. Ya, oke. Gitu ya. Petinju itu kan sebenarnya dalam posisi bertahan. Tetapi kalau pelukan, embrace itu tangan terbuka. Kenapa petinju begini? Karena petinju melindungi tubuhnya. Kerapuhan utamanya yang ada di sini. Kalau kepukul segala macam itu kan mengakibatkan cedera. Nah, justru ketika embrace itu kita merentang, siap merangkul yang lain, bersahabat dengan yang lain, tapi sekaligus ada perjumpaan antara kerapuhan. Membuka kerapuhannya dia ya? Iya, jadi orang berpelukan begini, kerapuhannya diperjumpakan, tetapi juga persahabatannya dipersatukan. Jadi dua tema langsung jadi satu dalam, keren juga pendeta satu ini. Oke. Itu bukan usulan gue. Oh, oke. Jadi itu usulannya siapa ya? Waktu Ada Roh Kudus bekerja dalam kepanitiaan. Iya, di kepanitiaan gitu ya? kita godok bareng. Oh, godok bareng. Oke, jadi bicara tentang kerapuhan nih ya. Jadi temanya hari ini yang kita mau ambil adalah merangkul kerapuhan. Ya. Nah, yang perlu saya teman-teman tahu adalah apa sih definisi pendeta-pendeta tentang kerapuhan nih? Coba tolong jelaskan, apa itu kerapuhan? Oh, oke. Silakan Ibu, bagaimana? Oh, panitia, jadi bingung ini, saya biasa memimpin semua pengen mimpin gitu ya, jadi silakan siapa home pimpa, home sweet. Kerapuhan sebenarnya kondisi yang mau tidak mau melekat dalam kehidupan manusia. Yang pertama melekat dalam diri pribadi. Kerapuhan yang esensial itu setiap manusia itu pasti akan menurun kondisi fisiknya. Jadi grafiknya dari rapuh di usia bayi seperti peak begitu ya. Terus lama-lama dia akan menuju ke kerapuhan sampai dengan kematiannya. Jadi ini posisi yang mau tidak bisa ditawar. Ada orang yang rapuhnya ketika bertambah usia, fisiknya dulu, ada yang ingatannya dulu, ada yang matanya dulu dan sebagainya. Waktu kecil berarti dia nggak rapuh nih kalau rapuh dibilang dong. Kan begitu keluar rapuh, punya kerapuhannya sendiri. Nah, sebentar. Itu kan tadi soal individu. Lalu yang kedua dalam ruang relasi. Dalam ruang relasi apapun manusia selalu punya kerapuhannya dalam kaitan dengan situasi dan relasi yang mereka hadapi. Di keluarga lah gitu ya. Nggak ada orang tua yang sempurna. Orang tua itu pasti akan menciptakan kerapuhan untuk anak-anaknya. Disadari atau tidak. Orang tua menciptakan kerapuhan untuk anak-anaknya. Kalau saya mau bilang itu selalu terjadi dalam ruang keluarga. Dalam ruang relasi, dalam suasana pertemanan juga begitu. Naik turun dan satu dengan yang lain saling menyakiti kadang-kadang. Dalam relasi suami istri juga begitu. Sehingga mau tidak mau kerapuhan itu adalah sebuah situasi yang harus diterima dan ada, selalu ada. Berdiri sendiri dalam relasi termasuk suami istri. Terus? Ya itu dua aja. Dua aja ya, nggak ada satu lagi. Saya biasa tiga soalnya. Oke, Kak Vera. Tunggu. Jadi definisi kerapuhan apa ini?
Ya itu. Oke. Bikin satu kalimat sehingga kita semua tahu kerapuhan adalah satu situasi di mana seseorang Oke, Kak Vera, silakan. Pikir dulu, boleh catat-catat. Ya. Silakan, Kalau kerapuhan buat itu. saya kerapuhan itu kondisi hidup manusia, gitu Oke. ya. Kondisi hidup manusia yang lemah, yang terbatas. Kondisi hidup manusia yang berhadapan juga dengan keadaan yang tidak ideal, keadaan yang bisa merusak, begitu ya. Ya kerapuhan itu hidup kita. Gitu. Oh, oke. Mudah rusak, mudah. Oke, udah dapat, Pak? sama idem. Oh, Amin. sama. Oke. Kalau saya simpulkan, sebetulnya bikin definisi sendiri aja sih gitu ya. Kerapuhan mungkin kalau buat saya adalah sesuatu yang fragile. Jadi you break, you buy. Jadi kita merasa bahwa, saya merasa bahwa ketika ada sesuatu saya jadi mudah tersinggung gitu ya. Itu kerapuhan salah satu bagian dari itu gitu ya. Jadi udah ntar saya khotbah. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah apakah teman-teman pendeta ini juga merasakan punya kerapuhan? Silakan. Silakan. Oke, mari Bu. Ibu merasa punya kerapuhan nggak sebagai pendeta? Pasti ya. Ya. Oh, oke. Bapak? Iya, selalu menjadi warna kita akan kerapuhan. Oh, oke. Jadi penyebab kerapuhan itu apa ya? Pada dirinya. Pada dirinya kan kita manusia yang terbatas. Itu kerapuhan itu sendiri. Yang kedua pengalaman. Pengalaman apa Ada nih? situasi pengalaman-pengalaman yang kita hadapi di masa lalu ataupun masa kini begitu ya. Dan yang ketiga ketidakmengertian atau ketidaktahuan, sesuatu yang tidak jelas di depan kadang-kala membuat kita rapuh. Yang keempat adalah sebab akibat relasi di sekitar kita gitu ya. Kejahatan begitu ya. Atau reaksi orang lain yang akan melukai kita begitu kan, itu juga bisa membuat kita rapuh. Jadi ada di masa lalu, ada di masa kini ya. Nah, menurut pengalaman teman-teman, pada waktu punya pengalaman di masa lalu, ada nggak yang mengakibatkan pengalaman itu menjadi saya ini rapuh sekarang karena pengalaman masa lalu? Silakan. Saya kira kerapuhan karena relasi itu kadang menjadi bagian dari hidup kita. Terutama ketika kita mengalami situasi kerapuhan ketika kita dalam masa-masa awal kehidupan ya. Golden age kita lah, 0 sampai 13 tahun gitu kan ya. Ada pembentukan-pembentukan itu, lalu kemudian secara tidak sadar itu akan kemudian dihidupi oleh kita. Dan memang mau tidak mau ya kesadaran akan kerapuhan itu, lalu bagaimana menerimanya, lalu bagaimana kita mengolahnya, lalu bagaimana kadang justru mengatakan apa yang kita punya, yang kita rapuh itu kita justru jadikan berkat buat orang lain. Oke. Jadi pertama memahami dulu atau aware ya, menyadari bahwa saya punya kerapuhan dari masa kecil saya. Boleh tahu nggak kira-kira masa kecil apa sih yang memberi sumbangsi terhadap kerapuhan itu dalam hidup Kak Boni atau Kak Vera? Iya, mungkin beberapa teman sudah tahu ya dalam kaitan dengan saya 3 bulan diadopsi, katakanlah begitu ya. Terus kemudian saya diberitahu ketika sudah dewasa, saya mendengar saya anak adopsi sudah dari SD, tapi orang tua selalu menyangkal, begitu ya. Terus kemudian 3 bulan tuh jadinya? Iya, saya dikasihin ke orang. Dikasih ke orang, terus balikin lagi ke orang tua setelah? Enggak. Oh, di usia 3 bulan? Di usia 3 bulan udah keluar dari orang tua. Dari SD itu sama orang tua lainnya? Dan isu psikologis terbesar di situ adalah saya bermasalah dengan otoritas. Oh, oke. Karena orang tua itu kan figur otoritas pertama dalam kehidupan. Jadi saya mengimani Tuhan, saya percaya sama ketua, kepala, pimpinan, institusi itu berkaitan dengan bagaimana saya dididik secara baik untuk memahami otoritas dalam keluarga. Nah, itu ada masa di mana saya punya ruang untuk selalu memberontak terhadap otoritas. Apapun otoritasnya, otoritas di gereja. Kalau mungkin mau mengaku dosa, pendeta saya dulu juga termasuk yang saya kritisi habis-habisan karena saya merasa insecure dengan otoritas. Menurut saya otoritas, orang tua saya sebagai otoritas itu tidak memberi jawab yang cukup.
Why-nya itu tidak memberi jawab gitu kan. Nah terus kemudian ya Pak Tan Ching Siang kalau dia nonton, Pak Tanaya, Pendeta Kebumen gitu ya. Iya nanti kita kirim. Ya mungkin saya banyak protes, mungkin marah juga sama dia, sama guru juga begitu, sama dosen juga begitu. Pokoknya kayak pihak oposan terus lah, kalau di partai politik itu kayak pihak oposan. Iya. Nah, saat saya belum menyadari, ternyata itu bentukannya adalah selalu mempermasalahkan otoritas. Berontak. Nah, begitu tidak ada taat. Hampir bisa dikatakan kayak semacam menentang gitu. Menentang sehingga kita benar bisa, atau salah pokoknya tentang aja gitu ya. Yes, kita bisa tahu kan ada analisis dalam dunia konflik saat kerusuhan terjadi atau kelompok-kelompok fundamental itu muncul, kadang-kadang justru berangkat dari kelompok orang-orang yang memiliki masalah otoritas di era Golden Age ya. Gitu ya. Sehingga orang-orang itu kemudian banyak berkumpul lalu jadi satu kelompok teroris tersendiri, fundamental tersendiri, demonstrasi. karena mereka sudah punya masalah dengan otoritas di awal. Nah, kesadaran itu muncul justru pada saat ketika saya punya anak. Kemudian justru ketika saya kemudian menempati posisi-posisi di otoritas. Contohnya saya jadi pengurus klasis, pengurus sinode wilayah, saya harus jadi pendeta. Saya harus jadi pendeta itu kan sebuah figur otoritas sebenarnya, otoritas iman. Saya belajar untuk melihat dari dimensi yang berbeda dari apa yang saya punya sebelumnya. Nah ini membuat saya sadar bahwa oh ternyata aku harus sadar dulu, accept, dan kadang kalau ada isu yang belum selesai ya sudahlah, dan nggak harus selesai gitu ya. Pertanyaan why meskipun beberapa hal diantaranya sampai sekarang saya belum tahu why-nya kenapa, cuman anggap aja selesai. Sebab saya berada pada posisi yang membutuhkan orang untuk melihat ada otoritas-otoritas yang harus saya pegang dengan baik. Tunggu. Jadi udah bicara how-nya nih ya. How-nya ya udah di-accept aja gitu ya. Accept, ya terima lukanya meskipun masih ada koreng dan nanahnya katakanlah begitu. Iya. Dan berusaha hidup dengan itu. Jadi hidup berdampingan dengan semua gejala-gejala yang muncul akibat pemberontakan terhadap otoritas. Iya. How to Train Your Dragon. Pernah nonton filmnya? Belum. Tontonlah. Siap. Gitu siap. Ya. Saya berefleksi banyak dari How to Train Your Dragon. Film-film animasi sih, film bukan film real gitu ya. Yang sebenarnya menjelaskan bagaimana dragon kita ini harus kita kendalikan. Nggak usah harus dimatikan, tapi justru dalam situasi kerapuhan, kesadaran dan masih ada luka itu saya bisa merasakan saat ada orang dengan keluhan yang sama. Oh aku tahu rasanya. Jadi bisa buat empati. Iya, saya nggak hanya ngomongin soal firman Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus begini, harus begitu, tetapi saya tahu posisi itu rasanya itu kayak apa gitu. Jadi tunggu, jadi how-nya adalah embrace, itu berarti menerima, lalu mencoba menerima dan memahami apa yang dialami di masa lalu, lalu dijalanin aja. Sambil juga nanti ada perubahan yang lebih baik melalui nonton film yang How to Train Your Dragon, itu ada perubahan yang menjadi lebih baik. Lebih baiknya dalam arti membuat luka ini punya daya guna. Bukan daya rusak. Apa tuh daya gunanya? Daya gunanya tadi saya bisa lebih berempati. Empati, saya lebih bisa memahami bahwa ketika anak misalnya terus kemudian mengalami masa kenakalan remaja dan sebagainya, saya tahu gimana cara posisinya ngambil ininya ya, komunikasi dengan mereka dan sebagainya. Jadi tanpa belajar dari buku-buku dengan empati itu menolong saya untuk bisa merasakan gitu paling. Merasakan yang orang lain rasakan, termasuk merasakan apa yang anak rasakan gitu ya. Dalam perjalanan parenting atau tapi kadang-kadang saya juga jadi monster juga buat anak saya kan, mau nggak mau gitu ya. Makanya tadi diawali ngomong dengan jangan-jangan orang tua juga bisa membuat anak jadi rapuh gitu ya. Saya kira pasti. Pasti ya. Oke. Entah di masa kecil, di masa remaja atau apa, pasti akan ada luka yang tertanam dengan dalam. Jadi perubahan yang baik yang terjadi adalah menurut Kak Boni, seorang yang punya kerapuhan dia menjadi empati pada orang lain ya. Ada perubahan lain yang bertumbuh? Prinsip dasarnya gini, bukan hanya berempati, tetapi kerapuhan ini di sini. Kalau tadinya kerapuhan itu membawa daya rusak, pindahlah ke sini. Buatlah daya guna. Kerapuhan ini kadang nggak bisa diapa-apain.
Ya, tapi jangan jadikan kerapuhan ini merusak diri sendiri dan orang lain, tetapi jadikan ini berguna bagi orang. Ya, ya, jangan destruktif tapi konstruktif, gitu ya. Oke, menjadi lebih baik. Terima kasih Kak Boni. Kak Vera, gimana Kak? Ada pengalaman masa lalu kerapuhan apa gitu spesifiknya mungkin sehingga akhirnya sekarang nih menjadi rapuh? Kalau relasi dengan orang tua ada, makanya saya setuju kalau Kak Boni mengatakan orang tua tuh selalu punya peran begitu ya. Ada karena saya terutama sama mama begitu ya. Mama itu disiplin sekali. Wow. Disiplin, harus rapi. Mungkin mama ada ADHD-nya kali ya. Jadi kalau dia datang gitu ya, pulang ke rumah gitu, ini pot begini miring, wah dia bisa marah sekali gitu ya. Jadi pernah suatu ketika itu saya masih SD. Oh pokoknya nggak boleh miring gitu ya? Jadi begitu kita lihat mama datang gitu. Berasin semua. Langsung kita mendata semua, pot ada di tempatnya tidak begitu ya. Ini semua ada gitu ya. Lalu kita aman begitu ya. Tapi ternyata mama masih bisa menemukan satu hal begitu dan dia marah gitu ya. Sampai agak lelah gitu. Nah, ya itu sedikit banyak mempengaruhi saya begitu ya. Terhadap kerapihan begitu ya. Tapi juga mempengaruhi saya dengan berelasi dengan dia. Sulit saya untuk bisa masuk kepada sama mama begitu ya. Jadi takut salah begitu ya. Karena dia selalu bisa melihat sisi kita pikir udah perfect, dia selalu melihat sisi yang lain gitu. Nah, jadi itu salah aja pokoknya anaknya. Pokoknya ada aja yang bisa dia temui walaupun kadang-kala yang dia temui benar juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada di masa kemudian saya menemukan jawaban kenapa ada rasa sulit untuk menerima dia gitu ya. Ternyata waktu itu mama cerita gitu ya tentang bagaimana dia mengandung saya. Jadi waktu lagi anak ketiga. Nah, anak pertama, kedua begitu ya. Nah, karena pertama, kedua perempuan, yang diharap tuh laki-laki. Berjeda dulu ada laki-laki. Tapi ternyata nggak berjeda, saya ada hadir gitu ya. Saya hadir, mama rupanya berupaya menggugurkan. Ya, di usia kandungan keberapa berupaya menggugurkan dengan caranya sih. Dengan caranya ya, dengan orang masa lalu lah ya, orang dulu gitu ya. Nah, ternyata saya tetap bertahan begitu, sehingga di satu titik kemudian mama agak menyesal sekali begitu, menyesal, dia cerita ya, dia menangis, dia menyesal, minta ampun sama Tuhan, lalu dia mau terima begitu ya, mau membesarkan. Nah, itu ternyata jadi turning point buat saya. Ini yang bikin saya merasa sulit untuk diterima oleh mama atau merasa sulit bisa masuk sama dia begitu. Nah, di situ relasi saya membaik. Saya bisa terima, saya bisa memahami sesuatu yang selama ini saya cari, kenapa sulit sekali berhadapan dengan semua ekspektasi dia, kerapihan dia, disiplin dia gitu ya. Itu tuh kenapa sulit sekali buat saya terima. Tapi begitu saya tahu ceritanya, lalu saya bilang, ini dia. Dan itu yang membuat buat saya bisa menerima dan lebih baik lah terhadap dia. Dulu tuh mungkin kayak Boni ya. Pokoknya selama mama ngomong apa, saya harus yang sebelahnya. Kalau dia bilang A, kalau dia A, gue B gitu ya. Dia B, gue C gitu ya. Kalau suruh pakai baju biru, kita pilih merah. Jadi pokoknya lawannya gitu ya. Jadi saudara-saudara tahu kan kalau kita merah, ungu, dan biru gitu ya. Karena kita punya pendapat yang berbeda masing-masing. Menarik untuk tadi saya mau tanya, tunggu, jadi kan dari mama semuanya harus perfect, harus sempurna, terus ada aja salahnya. Jadi Kak Vera merasa apa nih, di reject mama atau merasa di reject ya, disalahkan terus gitu ya. Tetapi proses bisa menerima mama adalah ketika tahu bahwa mama punya harapan terhadap anak laki-laki ya. Jadi saya ini sebetulnya diharapkan jadi laki-laki. Jadi ada rasa kecewa mama dalam hari-harinya yang dia nggak sadar, mungkin dalam bawah sadar dia, sehingga berdampak pada emosi dia kepada anak perempuan. Tapi dua anak lainnya dimarahin juga nggak? Enggak. Enggak. Jadi cuman Kak Vera aja yang dibilang kanan kiri. Karena kan pertama kedua mungkin masih bisa ya terima, ya udahlah anak pertama perempuan, anak kedua tapi yang perempuan. galak-galak itu katanya serumah jadi takut mama atau enggak? Yang nomor 2 tuh sangat dekat sama mama. Jadi yang takut salah cuman Kak Vera? Mungkin dampak ke setiap anak beda ya. Kalau ke saya itu. Lalu apa namanya? Ya itu
apa tadi? Lupa. Jadi berdampak. Akhirnya setelah menerima kerapuhan itu, menerima bahwa mama punya reason loh, punya alasan. Iya, gini. Ya itu, saya akhirnya semakin dewasa semakin mengerti. Harapan dia terhadap anak laki-laki itu bukan cuma soal ada penerus marga. Tetapi karena mama itu cuma 2 bersaudara, dua-duanya perempuan. Lalu dia merasa setiap orang Batak kan gitu ya. Jadi kalau dia punya masalah dalam hidupnya, saudara laki lah pembelanya. Nah karena dia nggak punya saudara laki, dia merasa nggak dibelain. Nah harapan dia terhadap anak laki-laki jadi besar sekali begitu. Ini bukan soal cuma sekedar nama Arwan bisa dilanggengkan gitu, tapi soal relasi begitu, nanti yang melindungi, nanti siapa yang jadi pembela keluarga ini gitu. Besar sekali. Jadi mungkin karena saya perempuan jadinya kecewanya makin gede juga gitu. Tapi kalau karena dulu kan USG belum gini ya, belum tahu soal jenis kelamin gitu ya, dia lebih banyak menolaknya tidak siap. Karena kan anak pertama, kedua tuh setahun, saya juga setahun gitu loh. Mama mau berjarak sih sebenarnya. Jadi baru 3 bulan udah hamil lagi gitu ya. Jadi dari ketidaksiapan. Tapi kalau dari sisi jenis kelamin, dia memang punya kekosongan relasi terhadap saudara laki-laki. Dan itu dia ungkapkan gitu ya. Jadi dia pernah tuh kayak meratap gitu ya. Ginilah kalau nggak punya anak laki saudara laki-laki gitu. Tapi ya. di depan Kak Vera. Iya, di depan. Oh iya ya. Jadi dia merasa kalau nggak punya saudara laki-laki, dia punya masalah tuh dia nggak bisa ngadu gitu loh. Dia nggak bisa dibelain gitu. Jadi harapan dia terhadap saudara laki-laki itu besar sekali. Dia berharap tuh kalau kami punya anak laki-laki gitu, saudara laki-laki, paling nggak dia bisa belain saudara-saudaranya gitu, seperti itu. Jadi selalu aja ada yang salah dengan nih anak gitu ya. Nah pertanyaannya adalah gini, kan tahu nih mama tetap marah nggak sampai hari ini, masih suka marah atau emosional nggak? Enggak ya, jadi udah beres tuh urusannya mama sama Kak Vera? Enggak 100% lah. Jadi artinya kalaupun dibilang ada perubahan, tetap masih ada residunya. Masih gitu ada ya riak-riaknya. Iya, riak-riaknya. Tetapi saya persis sama dengan seperti yang Kak Vera, begitu tahu apa akarnya, ternyata keluarga kami, orang tua kami juga punya kerapuhan yang diwarisi dari lingkungan keluarganya sebelumnya. Iya. Jadi kayak ada lingkaran setan nih gitu ya. Diturunkan lah ya, turun-menurun. Kerapuhan dia melahirkan kerapuhan kita, kerapuhan kita melahirkan kerapuhan anak kita, kerapuhan anak kita melahirkan kerapuhan cucu kita. Sehingga ya ini sebuah kondisi yang nggak bisa ditawar-tawar memang. Memang masih ada residu kecil, kita bisa menguranginya. Cuman begitu tahu ya Kak Vera tadi, saya juga tahu reasonnya kenapa orang tua galak, katakanlah begitu. Saat saya duduk bersama, itu rasanya beda jadi. Memandang situasi itu, oh ya oke lah. Saya bisa memahami. Meskipun kadang ada ledakan-ledakan kecil. Ya di masa tua berkurang, tetapi masih ada lah taring-taringnya, nggak hilang semua lah, mengecil. Ya, yang penting kita menyadari bahwa ada sesuatu di masa lalu dan itu membuat seseorang atau kita menjadi rapuh. Tetapi untuk memperbaikinya justru dengan kita memahami mereka, menerima mereka, dan akhirnya memperbaiki diri dengan cara kita menjadi berguna tadi itu ya. Dengan memahami mereka, kita memahami kerapuhan diri kita. Kerapuhan diri kita, oke. Tapi saya ada satu pengalaman menarik ya, karena mama itu orangnya sangat perfect ya, sangat rapi begitu ya. Saya pernah suatu kali melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Saya tidak bisa mobil, lalu saya nyetir mobil. Hancurlah mobil bungkus itu, aja. loncat kan, pakai kopling kan, loncat, buar gitu tuh. Dan yang saya pikirkan pertama kali, besarnya kemarahan mama. Apalah ini ya, nanti diapain lah aku lihat ini mobil. Aku coba ngeliatin mobil sampai nangis terus gitu. Ternyata karena takut ya. Takutnya luar biasa. Saya tidak takut sama sekali sama papa. Karena papa tuh orangnya sangat inilah begitu ya sama saya tuh. Bersahabat ya. Tapi yang saya takutin mama ini apa gitu ya. Jadi nunggulah papa sama mama pulang gereja gitu. Pulang gereja dia lihat gitu, dia tanya kenapa nekat gitu loh. Saya bilang saya takut mobil itu dicuri karena gini, daerah kami tuh nggak terlalu aman ya. Nah papa habis bersihin mobil, dia taruh di luar, tidak masukin garasi. Jadi inisiatif saya itu masukin garasi gitu ya. Kena kan gitu ya.
Terus mama, apa yang dilakukan mama? Tertawa loh. Oh ya. Padahal saya takut dia marah, tapi dia ketawa. Jadi tidak diduga ya? Tidak diduga. Dan apa yang dilakukan papa? Ambil sapu lidi, topas. Jadi papa yang mukul saya malah mukul-mukul. Tapi boga saya, papa tuh nggak masalah, dia melakukan itu nggak masalah. Tapi itu nggak bikin takut, spontan. Karena gue tahu banget tuh papa tuh nggak inilah gitu ya. Tapi mama yang tidak marah itu memulihkan nggak? Wah, kok nggak marah ya? Padahal hancur tuh mobil lagi gitu ya. Dan itu membuat saya, saya bisa memahami bahwa. Dan saya ingat lagi adik saya tuh sempat pernah dulu tuh rapotnya jelek gitu ya. Terus dibilang mau kemungkinan dia mungkin bisa nggak naik kelas gitu. Terus mama cuma liatin, kamu udah belajar belum? Udah berusaha. Ya sudahlah katanya. Jadi saya kaget lagi gitu. Dan ternyata buat mama, saya baru tahu buat mama tuh yang penting kamu berusaha dulu. Kalau hasilnya ternyata tidak seperti itu, dia bisa terima gitu. Jadi buat saya, saya jadi yang penting berusaha keras, jelek-jelek pun dia masih terima dan sayang saya kok gitu. Tadi mama kenapa ketawa? Kira-kira dugaannya apa? Menarik nih. Gue bilang, ternyata dia sayang. Oh dia sayang, oke. Jadi nggak karena kesalahan nabrakin mobil itu yang di Zoom ya? Karena dia bisa memahami, kamu takut gitu. Jadi dia bisa memahami alasan saya, karena saya takut mobil itu dicuri gitu ya. Karena pencurian mobil di rumah tuh bukan sekali 2 kali gitu ya. Nah itu takut, kemudian dia bisa memahami, tapi dibuat dia lucu gitu loh. Kok nekat bener, tapi kamu kan belum pernah belajar gitu ya. Enggak gitu. Sama sekali asli. Nekat, orang nekat ini. Dan uniknya adalah ketika orang tua yang sayang, kadang menyayanginya dengan kerapuhan mereka. Iya. Jadi dia sadar kayak ya. kucing gitu kan, kucing itu kan selalu punya cakar. Nah kalau kucing mau ngelus-ngelus kita ya kita kegaruk emang. Cuma niatnya sebenarnya sayang gitu ya. Jadi ada masa di mana kita harus menyadari garukan yang melukai itu sebenarnya punya motif menyayang, tapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengontrol kerapuhannya dan mengekspresikan sayangnya itu dalam kerapuhannya. Jadi saudara hargai niat cintanya, bukan garukannya itu gitu ya. Jadi niat itu penting, itu sebabnya mama waktu tahu bahwa saya takut mobil ini diambil orang, itu buat dia tuh motivasinya itu yang lebih penting ya. Bukan kesalahannya karena pemberontakannya gitu ya. Thank you banget. Ini memperkaya sekali ya buat warga jemaat juga. Nah pertanyaannya, menurut teman-teman nih, pendeta-pendeta ini sebetulnya punya kerapuhan nggak ya? Sehingga menghadapi warga jemaat dimanapun gitu ya, di gereja manapun sih gitu ya. Gimana tuh pendapatnya? Siapa dulu? Silakan. Selalu ya. Hanya saja memang kadang pendeta tidak bisa mengekspos semua kerapuhannya. Kadangkala pendeta perlu sahabat. Jadi tempat sampah. Biasanya kalau nggak istri, teman gitu ya. Ya ada yang mungkin merasa chemistry-nya cocok segala macam. Kita bisa bercerita lebih banyak tentang kerapuhan kita dan mereka bisa mensupport. Sebab kebanyakan orang melihat pendeta itu baik-baik saja, semuanya oke-oke saja, lalu kemudian bahkan ada, kalau saya di sinode wilayah dan sinode ketika menangani masalah-masalah jemaat, seringkali pendeta diminta untuk menjadi figur yang sempurna. Nggak boleh ada ruang kesalahan, nggak boleh ada ruang kerapuhan, jadi memang ya sempurna. Itu bukti kalau Tuhan memberkati pendeta dari kesempurnaannya justru. Nah kalau ada pendeta yang salah, biasanya begitu banyak orang bereaksi gitu ya. Zoom banget ya. Di Zoom. Kalau ada pendeta yang menunjukkan kerapuhannya, di Zoom sekali. Nah buat saya situasi ini nggak fair, tetapi ini realitas. Ya memang nggak fair tapi realitas. Sehingga mau tidak mau para pendeta kadang punya sistem pastor-pastorum, yaitu pastor untuk para pastor. Jadi perlu pendamping konselor untuk para pendeta gitu ya. Apalagi kita kan sering menampung beban persoalan orang, sedangkan beban kita nggak. Tidak bisa keluar. Nah itu yang kemudian pilihannya adalah stroke, pilihannya jantung, ya. Jantung, lalu kemudian depresi dan sebagainya. Mental health, Isunya mental health jadi ada, sehingga memang harus ada sahabat-sahabat yang bersedia untuk melihat
kerapuhan-kerapuhannya, sementara mungkin khalayak yang lebih luas menginginkan kesempurnaan. Oke, ini udah pertanyaan 1, apakah pendeta rapuh? Udah Kak Boni menjawab pertanyaanku yang nomor 2, bagaimana kalau jemaat menghadapi pendeta yang rapuh? Tadi sudah dijawab, butuh sahabat yang baik ya, bukan sahabat yang bocor nih ya. Jadi udah curhat, pendeta tuh kayak gitu, Kak Boni gitu ya. Jadi sahabat yang baik, yang sejati, yang bisa juga menolong kita merangkul kerapuhan kita. Ada tips kedua, gimana menghadapi pendeta yang rapuh? Satu, pendetanya harus sadar sih, menyadari, menerima, menyadari, mengelola ya. Jadi dari sisi saya sebagai person gitu ya, individu, saya harus tahu itu gitu ya. Kadang-kala kan ada persoalan-persoalan di jemaat, kenapa ya reaksi saya gitu kan, kadang-kadang kita nyesal juga ya, kenapa ya begitu ya, kenapa refleksi jadinya ya. Terus saya ke-trigger nih sama yang kayak begini-gini. Nah, menurut saya harus sadar ruang di mana setiap seorang, semua orang ya, termasuk kalau pertanyaan pendeta, termasuk pendeta untuk bisa melihat dirinya dan melihat dirinya dan menerima dan itu mengelolanya. Itu proses yang menurut saya menyakitkan tetapi melegakan. Jadi kan bicara pendeta juga manusia, bukan untuk merendahkan atau mengatakan excuse terhadap jabatan kita, tapi mau bilang bahwa kita semua juga orang-orang yang sedang terus belajar dan berproses gitu ya. Kenapa Yesus rapuh nggak ya? By the way, rapuh. Apa tuh bukti kerapuhan Yesus? Kabon. Kematiannya itu tanda ya dari kerapuhan. sisi kemanusiaannya sih memang kematiannya, Yohanes mencatat maka menangislah Yesus menangis. Dalam penyalipan kita mengetahui aku haus. Begitu ya. Kemudian dia merasa lapar dalam puasa dan sebagainya gitu ya. Ya itu aku sedih seperti mau mati rasanya gitu ya. Di Getsemani ya. Jadi Yesus aja rapuh gitu, apalagi pendeta. Tapi bukan berarti kita excuse bahwa kita perlu dimaklumi gitu ya. Tetapi justru mari dirangkul, mari bersahabat dengan kami para pendeta yang juga adalah orang-orang yang rapuh gitu ya. Karena kami juga butuh sahabat, kami butuh rangkulan dari saudara-saudara, dan kami perlu belajar bagaimana dari punya kerapuhan yang destruktif tadi menjadi konstruktif gitu ya. Ada tips-tips Kak sebelum kita akhiri podcast kita? Ada. Gimana? Saya memang sengaja mau ngambil ini. Ini apa ini namanya yang hijau-hijau ini? Busanya ya. Busa ini kalau saya comot nih begini, ini rapuh sekali nih. Ya rapuh sekali ya. Iya. Dan ini hancur gitu. Tetapi ketika busa ini yang rapuh ini menyerap air, lalu dia diisi dengan bunga yang hidup, justru malah ini bisa mempertahankan kehidupan. Kerapuhan yang dinyatakan, kemudian justru dalam kerapuhan itu ada kekuatan untuk menyerap air, justru malah akan memberi kehidupan. Kerapuhanmu, kerapuhan saya, memang bukan jadi excuse, meskipun kadang-kadang membuat kita jatuh ya, tetapi gunakanlah itu bagi kemuliaan Tuhan, untuk memberikan dan kehidupan. Semakin bersahabat membangun kehidupan bersama. Thank you. Kak Vera tadi bilang kan dengan merefleksi diri gitu ya. Tipsnya apa nih? Kak Vera nih mengelola solitude gitu ya, by the way, di gereja kita sebulan sekali ya Kak? 2 bulan. 2 bulan sekali, silahkan ikut gitu ya. Karena solitude adalah bagaimana cara kita merefleksikan diri dengan cara-cara yang unik gitu ya, ada bervariasi. Kira-kira ada tips nggak Kak Vera melakukan apa nih untuk merangkul kerapuhan? Pertama saya belajar bernafas. Jadi itu inhale, exhale ya. Saya belajar nafas, saya belajar meditasi. Yang kedua dari solitude saya belajar yang namanya prayer beads. Prayer bean. Iya. Itu kayaknya pakai salah satu saya pakai. Saya bikin bisa disorot. Ada gitu ya. beannya. Jadi ini saya minta 12. Saya lihat 12 itu dari 12 murid Yesus. Nah, ternyata ini menolong sekali buat saya berdoa begitu ya. Jadi saya ngambil fokus terhadap doa pada hal ini. Satu lagi 3 yang saya lakukan dan itu pernah membuat saya merasa sangat tenang adalah mengucapkan doa Bapa kami dengan perlahan dan berulang. Nah itu ternyata menenangkan dan
merasa bahwa kita dicinta dan diterima Tuhan apa adanya itu sangat menjadi pengalaman pengalaman spiritual sama Tuhan. Oke. Jadi thank you banget. Kalau Kak Vera dengan cara keheningan, dengan Bin, dengan doa Bapa Kami berulang-ulang, Kak Boni dengan cara apa? Dia hening, tetapi nggak ngapa-ngapain. Diem aja ya? Jadi semacam ingin membuka ruang dialog Tuhan mau apa sih? Apa yang harus kulakukan? Dia berdiam diri sehingga saya lebih suka ke gunung yang sepi ketimbang ke pantai yang ramai. Alam ya, dengan alam. Alam, tapi alamnya yang kan sama-sama, pantai juga alam, gitu ya. Cuman lebih suka keheningan daripada keramaian. Keramaian ya, aduh beda banget nih. Tapi bedanya dengan Kak Vera, kalau Kak Vera berdoa, kalau saya diem aja. Bengong. Kosong aja tuh? Bukan kosong, tetapi kayak semacam men-challenge diri. Ini sebenarnya ada apa? Tuhan mau apa? Dan sebagainya. Mengutarakan pertanyaan. Ya, jadi. Dan Bapak Kami saya sepakat. Jadi teman-teman kita, teman-teman pendeta ini saya punya cara yang agak serupa gitu ya untuk menenangkan diri, satu ke alam, ke gunung, satu dengan keheningan gitu ya, menyendiri. Saudara bisa punya cara yang berbeda untuk merangkul kerapuhan saudara gitu ya. Saya terus terang bukan dua versi ini gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan tentang cara merangkul kerapuhan lainnya. Di tengah-tengah keramaian saya bisa menghadirkan ketenangan gitu ya. Jadi ke dalam hati saya. Tapi itu berarti semua orang punya cara. Yang penting mari merangkul kerapuhan karena menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang punya masa lalu dan masa lalu mempengaruhi masa kini. Yang penting adalah kita bisa Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan yang baik bagi mereka yang mencintai Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian saudara-saudara, senang sekali bisa ngobrol bareng teman-teman sahabat pendeta. Kami juga 3, 5, 10 berteman mulai dari kita sama-sama masuk GKI Pondok Indah. Lalu pastinya tidak absen terhadap perbedaan, gesekan gitu ya. Kadang-kadang mungkin secara jujur kami saling menyakiti karena kerapuhan kami. Tapi kita bersepakat kayaknya ya bahwa kita akan terus merangkul kerapuhan kita, bersahabat, berupaya supaya kita juga bisa belajar dari pengalaman perbedaan ini. Sehingga saya kira ini sesuatu yang sangat membuat saya jadi optimis berada di GKI Pondok Indah bersama dengan para sahabat. Karena tahu kita semua orang-orang yang pada dasarnya perlu dirangkul gitu ya. Jadi karena COVID jadi gak bisa saling merangkul memang secara fisik gitu ya. Tetapi kami merasakan, jadi curhat sedikit aja sebelum mengakhiri, bahwa di masa-masa pandemi ini justru kerapuhan kami muncul. Tapi justru kami bisa jam berapa ya, jam 12, jam 1 malam kita saling ber-WhatsApp gitu ya. Kayak orang panik menghadapi COVID gitu. Tapi justru di situ saya merasakan persahabatan, kan saya orang rame ya. Jadi bukan keheningan yang saya dambakan, justru keributan di WhatsApp group gitu ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kadang ada galak-galaknya sedikit gitu ya, satu dengan yang lain. Nggak tahu siapa yang galak tuh ya. Aduh, saya mendapati kegalakan-kegalakan kakak-kakak gitu ya. Tapi benar-benar deh Tuhan bekerja membawa kebaikan. Oke, kita mau akhiri. Berharap saudara-saudara juga bisa merangkul kerapuhan saudara. Nggak apa-apa kok, Yesus aja rapuh. Tapi yang penting dari destruktif menjadi konstruktif. Tuhan memberkati. Sampai di sini acara Bungkus Aja. Belajar untuk ngikut Kristus aja. Tuhan berkati. Bye. Bye. Sini Dev.